Radio Citra Lestari, RCL 98 FM. Moist gitu agak Leur. Oke. Nah, itu tandanya sudah mulai ada plaknya. Oh gitu. Makanya kalau ada makan tuh gigi tuh kayak berlendir gitu ya. Ada cairan-cairannya. Oh, itu yang menyebabkan makan makanan itu. Maksudnya jangan sampai itu banyak, menghindari jangan terjadi penumpukan gitu kan. Makanya harus sikat gigi. Yang kedua adalah menyikat gigi secara rutin. Terutama sikat giginya itu setelah makan, kalau kita pagi-pagi setelah sarapan, dan malam cukup sebetulnya sikat gigi itu seperti itu aja, malam sebelum tidur. Jadi gitu, untuk menghilangkan penumpukan plak maka kita melakukan sikat gigi rutin. Tadi 2 kali cukup, pagi sebelum setelah sarapan, kalau sekarang setelah sahurnya. Setelah sahur. Kebayang lah mun teh langsung bobo we sahur teh. Yang nggak kebayang lagi kalau udah makan yang berbau, ini kan pakai masker balik lagi. Gitu. Wah nggak enak gitu. Nah itu yang kedua adalah menyikat gigi secara rutin dan tekniknya yang benar. Gitu. Teknik juga Emang harus. ada tekniknya ya, Dok? Iya ada tekniknya. Jadi tekniknya tuh bukan digosok-gosok bukan ya? Jangan kencang-kencang gitu, tapi membersihkan. Kalau bersih ini ya kalau kita kayak disikat begitu aja. Oh, jadi diusap sekali ke bawah, ke atas. Kita kebiasaan gitu ya. Enggak, kan udah belajar dokter atas bawah gitu. Sampai ujung atas bawah gitu kan. Kan kalau misalnya kelihatan tuh kalau kebanyakan orang lah ya, kalau sikat gigi kan banyak sikat gigi tuh digosok aja gitu. sampai sabunnya tuh banyak banget gitu. Itu sebenarnya Dok, mau ditanya juga nih, kan ada pasta gigi. Nah yang bagus itu sebenarnya pasta gigi itu memang yang banyak berbusa atau memang yang tidak banyak berbusa? Kayak itu aja cairan buat mencuci. Ya kan kadang. Jadi sebetulnya kalau sebaiknya sih yang tidak banyak busanya. Oh. Karena kalau cobain aja deh, apalagi ini kalau orang banyak yang kadang malas sikat gigi, kenapa? Suka enek katanya. Nah kalau terlalu banyak busa dan lama-lama itu malah jadi nggak enak masuk ke sini, enek jadi mual. Jadi mual benar-benar. Jadi nggak suka. Jadi sebetulnya bukan artinya dengan banyaknya busa akhirnya giginya lebih bersih, tidak. Betul. Tapi bagaimana semua permukaan itu tersikat atau terbersihkan. Jadi kita tidak punya kebiasaan. Jadi kalau kita kan sikat gigi biasanya sambil mandi itu nggak ngaca ya. Nah seharusnya tuh sambil bercermin gitu. Makanya disarankan ada cermin dalam di kamar mandi gitu. Ntar buat ngelihat ini posisinya benar apa enggak gitu ya, benar gitu, enggak? yang ini udah bersih atau tidak gitu kan, seperti itu. Yang ketiga adalah kita bisa juga menggunakan benang gigi untuk membersihkan yang nyelip. Benang, jadi pakai benang Dok, Iya. benang jahit gitu? Bukan. Jadi pakai benang jahit gitu dinaik turun. Enggak. Ada dental plus benang gigi khusus. Nanti di itu googling lah, tinggal gitu benang gigi seperti apa. Berarti nanti datang aja ke dokter gigi gitu ya, Dok ya? Tidak juga lah, itu masih Kan kalau di rumah nanti pakai benang itu yang ada buat ngecos gitu ya. Oh kan kata dokter juga pakai benang aja. Nanti warga masyarakat pakai benang kecos di rumahnya kan? Enggak benang gigi khusus. Benang Kita gigi. bisa lihat, tinggal tanya di Google bisa seperti apa. Jadi itu adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang terselip. Jadi jangan dengan tusuk gigi. Oh, jangan cuma tusuk gigi. Jangan. Oh, padahal tusuk kan berdarah bisa juga. Nah, gitu, seperti itu malah itu. Itu yang keempat adalah tadi mengurangi makanan dan minuman tinggi gula dan asam. Jadi sebaiknya tidak terlalu banyak gulanya dan tidak terutama saat ini ya, dalam saat Ramadan. Malah kalau kita pada saat sahur banyak minuman yang bergula tinggi, itu malah nanti kita akan cepat haus di siang harinya karena akan menyebabkan diuretik atau menyebabkan sering kencing, jadi keluar banyak cairan. Itu yang keempat. Terakhir adalah konsultasi. Nah, ini yang ini. Konsultasi ke dokter gigi selama pandemi ini satu-satunya profesi yang di layanannya membolehkan pasien buka masker, tidak pakai prokes kan gitu ya, udah mah dibuka masker terus harus berdekatan kan itu benar dokter harus menghadapi pasien harus dekat banget gitu. Betul. Waduh, jadi tidak prokes maka kita membatasi. Jadi PDGI memberikan batasan, jadi tidak semua awal-awal kemarin kata pandemi malah hanya ke dokter gigi itu hanya yang memang urgent darurat banget, yang sakit tidak terus baru kita ke dokter gigi seperti itu. Tapi sekarang dengan akhirnya di ini cuman jadi kita dokter giginya yang harus bermodal dan dengan APD level 3 dan segala. Jadi jika robot pisan, alat-alatnya juga harus berlebih itu. Sudah ada beberapa
terutama di rumah sakit ya, yang memberikan layanan gigi gitu. Tapi kalau untuk konsultasi saja atau periksa saja bisa online, sekarang banyak sih dengan itu. Kalau dokter giginya sudah ini, nanti Teh Norin mah bisa tinggal WA saya kalau ada apa-apa. Ya, itu kan udah ada peluang udah pakai A Nah, gitu. tinggal WA saja kan sekarang mah bisa begitu. Betul. Konsul juga, Oh, ya. cuman lamun nambah lama nggak bisa pakai nyambut gigi bisa pakai WA nggak ya? Online seperti itu. Jadi itu tipsnya kita. Jadi untuk menjaga kesehatan gigi sebetulnya mudah sekali seperti itu. Cuman 5 itu. Tapi yang paling penting tadi mencegah penumpukan plak dan sikat gigi atau hungkul. Iya. Dan terakhir saya suka ingetin dulu apa dia Kang Kendra, makan dan Makan. yang ungunya. Oh iya. Dok, kalau untuk pengaruh besarnya dari kesehatan mulut terhadap pencegahan COVID-19 terutama dok, karena kan penyebaran itu kalau nggak salah lewat droplet ya. Iya, Ah, droplet. itu pengaruh terbesarnya apa sih dok dari kesehatan mulut dengan dikaitkan dengan COVID-19 dok? Tadi kalau memang tadi kan kita tadi tahu bahwa mulut itulah salah satu kebun binatangnya untuk manusia, dalam artian banyak bakterinya ya. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga keseimbangan bakteri di dalam tubuh, di dalam mulut, jadi ada lebih banyak yang itu, maka virus akan lebih mudah masuk. Jadi ketika dia masuk dia akan menginfeksi. Nah, seperti itu. Jadi tadi bagaimana tugas utamanya ya sebetulnya dengan pakai masker dan juga menjaga kebersihannya. Jangan sampai ada sakit gitu aja, ada sakit di sini, ada infeksi. Kalau ada infeksi berarti mudah untuk masuknya lagi. Kalau droplet sebetulnya kan berbeda dengan kalau dropletnya virus COVID dengan dropletnya TBC kan ada ya, Ya. berbeda ya. Beda. Ya, jadi gini maksudnya dropletnya dia kalau langsung sudah tidak di udara, si droplet itu tidak akan bisa menginfeksi, dia udah mati gitu lah si virusnya. Kalau TBC kan tetap masih bisa. Tetap. Seperti jadi nggak terlalu jadi masalah. Yang penting tadi asal ditutupin aja, jangan masuk ke mulut kita atau ke hidung kita droplet itu aja. Oh, jadi ingat protokol kesehatan berarti ya dok ya, itu nomor Betul. 1. Jadi sobat HCL memang kesehatan itu, kesehatan mulut terutama itu kita harus tetap jaga, baik dari segi penyebaran COVID-19 ataupun juga untuk kesehatan kita sendiri Ya, dok ya. betul. Dan sobat RCL juga mungkin nanti ingin bertanya seputar kesehatan gigi juga boleh dok ya. Boleh, Boleh silakan. lah ya. Nanti kalau untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi dokter gigi Feby langsung ke ke Puskesmas Parakan Salak. Siap. Oke, seperti itu ya. Oke, sobat RCL juga makasih. Ini ada beberapa pertanyaan dok yang kita himpun. Ini ada 3 pertanyaan sih dari sekian banyak. Dari 100 lebih. Karena kalau nggak gitu, kalau nggak dibatasin susah ya. Jadi kan berhubung sekarang lagi COVID juga, jadi dibatasi segala sesuatu ya. Segala sesuatu dibatasi. Oke, ini terima kasih. Kayaknya ini yang bertanya tadi dari orang-orang yang kesakitan, Oh, gitu kesakitan ya? gigi maksudnya. Karena ada pakarnya di sini. Terima kasih untuk yang bertanya dan terima kasih juga tim redaksi yang sudah menghimpun. Ini dari Meme di Palabuhan Ratu. Tuh kan benar kan ini yang sakit gigi. Meme kali ya. Dokter, saya sering sakit gigi bahkan sampai sakit kepala kata gitu. Apakah saya salah jika minum obat terus-menerus untuk menghilangkan sakit gigi? Dan adakah obat yang mujarab agar tidak sakit gigi terus-terus? Biar beres gitu Biar ya. beres gitu, Biar mungkin beres, pusing ya. gitu. Ya, baik. Jadi begini, kalau sakit gigi itu beda dengan sakit yang lain ya, atau dengan tipoid gitulah seperti apa kan, atau tipes, gitu kan, makan obat, istirahat, udah selesai dia itu. Kalau gigi itu sakit gigi itu harus dilihat dulu penyebabnya sakitnya itu apa. Apakah dari gigi yang berlubang, jadi ada yang gitu. Apakah dari gusinya yang infeksi, atau apakah dari ada gigi mau tumbuh. Nah, seperti itu kan ada ya. Betul. Dulu pernah nggak tenorin gitu pas umur 20-an lebih mau pas ini Gigi tumbuh lupa dok. jadi pokoknya gitu, jadi tiba-tiba gusinya tuh bengkak. Iya, yang kalau paling gusi belakang, bengkak emang ya paling pasti. belakang seperti itu. Jadi kalau obat itu anti sakit itu hanya dia menyelesaikan sakitnya aja. Tetapi kalau sumber yang menjadi sakitnya tidak kita selesaikan, kalau lubang harus ditambal, kalau memang sudah rusak harus dicabut, maka sakitnya akan kembali lagi. Oke. Jadi makanya kalau bisa terakhirnya mah kalau udah dengan obat ini nggak selesai ya. Cuman kalau saya biasanya begini dulu. Kita kalau orang kadang pengen sekali minum obat teh beresnya Betul, sekali pastilah. gitu. Nah,
sebetulnya tetap saja untuk obat sakit juga, walaupun tidak seperti antibiotik, minimal kita minum 3 kali lah, 3 atau 4 kali. Nah biasanya setelah itu akan betul-betul reda gitu. Kalau memang tidak reda juga, berarti baru harus pakai antibiotik. Itu aja sih. Oke. Gitu, Oke, terima kasih dan mudah-mudahan pertanyaannya membantu untuk kami di kawasan Palbona tuh. Terima kasih. Ini juga terima kasih juga untuk Wati. Dokter, apakah makan daging bisa menyebabkan sakit gigi? Karena tiap banyak makan daging saya suka panas dalam dan berakhir dengan sakit gigi. Begitu ya. Oh. Itu kebetulan saja. Artinya gini, tadi panas dalam dan itu. Jadi begini, ada mekanisme. Kalau lambungnya sedang tidak enak kan, panas dalam itu sebetulnya biasanya lambungnya ya. Tapi kan itu seperti itu. Jadi biasanya kalau lambungnya sedang nggak enak dengan itu, biasanya di mulut juga lebih mudah infeksi. Nah makanya kenapa jadi sakit, gusinya infeksi gitu. Jadi kalau biasanya sakitnya kalau lagi panas dalam itu, kalau ngunyah sakit ya. Gitu, ya kalau ngunyah sakit ya itu artinya yang infeksi adalah gusi. Seperti itu. Terus biasanya kalau makan daging kan suka ada yang nyelip. Nah, yang nyelipnya itulah yang bisa bikin sakit juga. Berarti bukan dagingnya ya, jangan nyalahin dagingnya dong. Cara makan. Tapi kan kalau sakit panas dalam kan bukan penyakit kan? Ya, suatu kondisi saja lah. Karena jadi gini, panas dalam tuh biasanya dari asam lambung yang naik, jadi rasanya terbakar. Oh, jadi panas dalam itu dari asam lambung loh. Sebetulnya. Oh, gitu. Bukan dari makan makanan yang kita makan. Tidak juga. Nah gitu, ada dokter tuh enak gitu ya, konsultasinya gratis ya Sobat RCL. Luar biasa. Maman di simpenan. Dokter, adakah obat secara tradisional untuk mencegah ataupun menyembuhkan sakit gigi, dokter? Obat tradisional saya belum secara ini belum ya seperti itu. Cuman ya memang paling yang pakai tadi kumur air garam untuk mencegah, sebetulnya hanya sebagai sensasinya saja. Dengan hangat biasanya gini kan. Kalau dengan hangat banget atau dingin banget, sesuatu yang sedang infeksi itu akan lebih turun lah. Jadi kayak yang ke bius gitu kan. Cobain aja. Kalau kita lagi sakit apa gitu, sama kita di kompres panas gitu kan. Kan agak sakitnya berkurang kan. Tapi setelah itu mah balik lagi. Balik deh. Belum sih kalau dengan obat tradisional kami belum. Cuman ada beberapa. Tapi sebaiknya satu hal saya mohon, kalau untuk yang punya gigi berlubang kan suka ada yang ini ya, sudah kalau gigi berlubang cina masukin bawang bodas cina kan lobangna lamun nyeri gitunya. Memang itu sensasi pertama dia akan hilang sakitnya, tetapi setelah itu akan lebih dahsyat. Gitu. Jadi sebaiknya jangan, karena malah dengan adanya masuk gitu apakah itu obat, apakah bawang putih ke lubangnya, malah itu akan membuat lubangnya lebih iritasi. Jadi atau ke gusi. Kalau kita kan gusinya ditempel gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada. Kalau untuk obat itu belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Mungkin ini lebih ke pencegahan biasa aja maksudnya biasa tadi. ya? Tadi. Jadi jangan mengobati yang sakitnya tidak ada, tapi mencegah. Jadi tadi kalau makanan-makanan atau herbal itu bisa dengan seperti. Oke dokter, terima kasih sekali lagi dokter udah hadir di sini. Buat Om Asep Chandra juga terima kasih, dan mudah-mudahan nanti di season yang berikutnya juga ketemu lagi sama dokter Gigi Feby ya. Dokter, sebelum kita mengakhiri ada himbauan dan juga harapan dari dokter untuk terutama untuk masyarakat di Kabupaten Sukabumi, silakan dok. Terima kasih untuk kesempatannya. Kembali saya mengingatkan, pandemi ini belum selesai, jadi kita tetap harus jangan abaikan prokes, terutama sekarang mau lebaran dan ini prokes 5M harus kita ini, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan mulut adalah sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran COVID. Mudah-mudahan dengan semua yang kita lakukan ini, ikhtiar kecil kita ini, pandemi cepat selesai ya. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih lagi dokter Gigi. Oke Sobat RCL, terima kasih sekali lagi yang sudah gabung bersama kami dan yang udah bertanya juga terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk dokter Gigi Feby Nawawi selaku Kepala Puskesmas Parkansalak dan Wakil Ketua Persatuan Dokter Gigi Kabupaten Sukabumi. Dan terima kasih untuk Bapak Asep Chandra dari Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Gat ya. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Kamelia Noren beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.